Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat dari saya untuk keluarga besar STPM Santo Ursula Ende. Salam kekompakan. Salam sehat dari saya juga buat Indonesia tercinta. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berkaitan dengan alat analisis konflik dengan membedah sebuah masalah yang terjadi di Poso menggunakan alat analisis pohon konflik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa analisis konflik itu adalah suatu proses dan metode untuk mengkaji, menelaah, dan memahami realitas konflik dari berbagai sudut pandang. Mengapa sangat diperlukan sebuah analisis konflik? Sangat diperlukan sebuah analisis konflik agar dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kembali perspektif mereka yang lebih sering sangat dipengaruhi oleh emosional, salah pengertian, asumsi, kecurigaan, dan ketidakpercayaan agar tidak terjadi melebar dan memperbesar sebuah persoalan atau konflik tersebut, dan bahkan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan menggunakan metode analisis ini, besar kemungkinan akan mengurangi kejadian konflik yang berujung pada kekerasan. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, saya di sini menggunakan alat analisis pohon konflik untuk menganalisis konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Selatan. Pohon konflik itu merupakan sebuah alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon yang dapat membantu mengurutkan isu-isu pokok munculnya sebuah konflik dengan mengidentifikasikan 3 hal, yaitu akar masalah atau munculnya sebuah konflik. Yang kedua, batang konflik, yaitu masalah inti dari konflik tersebut. Dan yang terakhir itu ranting konflik atau akibat dari terjadinya sebuah konflik. Yang pertama saya jelaskan dari akar konflik. Munculnya suatu masalah atau pertikaian antara kedua belah pihak atau lebih yang sering mempertahankan pendirian atau pendapat mereka sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Misalnya, akar masalah yang terjadi di Poso itu adalah bermula dari bentrokan kecil antara pemuda Kristen dan pemuda Islam waktu itu. Dan terjadinya bentrokan tersebut memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya yang mengarah kepada kekerasan antar kedua belah pihak, yaitu dikarenakan mabuk. Yang kedua itu persaingan ekonomi antar kedua belah pihak, antara penduduk Poso yang mayoritasnya beragama Kristen dengan para pendatang dari luar seperti Bugis dan transmigran dari Jawa yang beragama Islam. Yang kedua itu ketidakstabilan persaingan di bidang politik, seperti persaingan antara penjabat pemerintah mengenai posisi birokrasi, jatuhnya rezim Orde Baru, dan pada saat itu adanya pembagian kekuasaan tingkat kabupaten yang tidak seimbang antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Jadi sejauh ini kita sudah bisa mengetahui akar masalah yang terjadi di Poso waktu itu. Itu akar masalahnya itu tingkat cemburu sosial yang tinggi, kurangnya partisipasi pemerintah dalam menyelesaikan konflik, itu melemahnya seperti tindakan tugas dari keamanan untuk menyelesaikan konflik antara kedua remaja tersebut, sehingga munculnya konflik baru atau melebarnya sebuah masalah baru dan saling bertentangan antara kedua belah pihak, yaitu Kristen dan Muslim. Sampai di akar konflik, jika tidak bisa memanajemenkan sebuah konflik atau menyelesaikan dengan kepala dingin, maka konflik tersebut akan mengarah kepada batang konflik, atau dari akar tadi mengarah ke batang konflik, yaitu
ini di mana konflik itu tidak bisa dihindari lagi, di mana kedua belah pihak atau persoalan yang kecil jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin akan mengarah kepada hal-hal ini kekerasan atau persoalan yang lebih besar, itu seperti peperangan, pembunuhan. Pada tahap batang konflik yaitu tahap di mana kekerasan sebagai buah dari konflik, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu jika ini konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau mendengarkan pendapat yang satu, terus ini mencari sebuah solusi, maka konflik tersebut akan berujung pada kekerasan atau pertikaian ataupun peperangan. Misalnya kejadian di Poso tersebut, akar konfliknya itu sudah jelas, yaitu mabuk, cemburu sosial, masalah ekonomi, masalah remaja, masalah politik, dan masalah agama yang saling mempertahankan pada pendirian sendiri, sehingga batang konflik kedua belah pihak baik Kristen dan Muslim tidak bisa menahan emosi dan memanajemenkan konflik atau masalah yang sedang mereka hadapi, dan buahnya adalah kekerasan, peperangan, seperti yang terjadi pada tahun 1998, yaitu terjadi ini serangan dari pihak Muslim. Terus pada bulan April tahun 2000 serangan dari pihak Muslim pula. Namun pada bulan Mei hingga Juni 2000 di mana dianggap sebagai periode kekerasan terburuk yang terjadi, yaitu balas dendam dari pihak Kristen terhadap Muslim, yaitu dengan pembantaian yang dilakukan oleh pihak Kristen tersebut. Jadi pada tahap ini yaitu tahap ajang balas dendam. Maka sudah pasti konflik jika tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin, maka akan berujung pada kekerasan atau kerugian dari kedua belah pihak. Yang berikut kita masuk pada ranting konflik. Ranting atau daun konflik. Adanya sebuah konflik pasti memiliki akibat yang tentunya merugikan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Kerugian terbesar yang diterima oleh masyarakat Poso pada umumnya yaitu baik banyaknya korban jiwa yang berjatuhan atau meninggal dari kedua kelompok yang berkonflik. Yang kedua itu merosotnya pertumbuhan ekonomi, misalnya dilarang lagi menjual Shopee atau Moke yang menjadi mata pencarian masyarakat Poso pada waktu itu. Yang kedua itu renggangnya hubungan antara masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang beragama Katolik. Jadi pesan dari saya, cobalah kita menghadapi sebuah konflik itu dengan kepala dingin atau mencari sebuah solusi yang terbaik agar konflik tersebut tidak terjadi melebar atau berujung pada kekerasan. Yang kedua, pesan untuk para pemerintah itu agar tidak terjadi konflik lagi yang terjadi pada tahun 1998 yang terjadi di Poso itu. Semoga pihak pemerintah, terlebih khusus untuk kepolisian atau pihak keamanan, agar lebih berfungsi lagi untuk menjaga keamanan dari kedua belah pihak atau yang biasa disebut sebagai penengah dari kedua belah pihak tersebut. Itu saja dari saya. Mungkin ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang saya sampaikan dari tadi, dan mungkin teman-teman atau kakak semua mau mengirim atau mau bertanya, mau menjelaskan tambahan, atau ingin memberikan pernyataan yang lebih jelas lagi, silakan ditulis di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Itu saja, selamat siang.